Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bang Haji Handra di Museum Arsitek Handrasa Napoleon. Ini barusan saya tadi ngaji, ada ayat yang saya ketemu yang sering dibacakan orang. Jadi saya akan bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kitab juz 5 surat 4 An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhallazina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum wa in tanaza'tum fi syai'in warudduhu ila Allahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu ahsanu ta'wila. Sadaqallahul azim. Saya akan baca artinya. An-Nisa 59. Hai orang-orang beriman, taatlah kepada Dia. Jadi Allah ini saya ganti Dia, karena Allah ini untuk orang yang nggak baca kitab. Misalnya Ratu Balkis itu Bismillah, dikirim surat oleh Nabi Sulaiman. Tapi kalau untuk orang yang baca kitab kayak kita ini baca kitab, ini yang diterima Nabi Muhammad Bismirob. Jadi Allahnya diganti Dia gitu. Jadi ini maksudnya ayat ini untuk orang yang nggak baca kitab. Jadi disampaikan oleh utusan inilah Rasul. Jadi taatilah kepada Allah dan taatilah Rasul. Rasul ini utusan, orang yang menyampaikan ayat-ayat ini. Jadi bukan Nabi Muhammad aja. Dan ulil amri. Nah, dan ulil amri ini orang-orang yang dipercaya oleh masyarakat. Jadi seperti sekarang nih misalnya, masyarakat kita mayoritas pendidikannya SMP. Mereka percaya kepada pemimpin yang pendidikannya SMP. Misalnya Gibran atau Pak Jokowi, itu kan mewakili masyarakat mayoritas yang pendidikannya SMP. Ya kita harus taat karena itu mewakili mayoritas. Sementara yang buat peraturan ini elit, kadang elit ini kan juga banyak berbohong. Dari zaman dulu banyak membohongi masyarakatnya, memanipulasi. Nah, ujung-ujungnya dia juga termanipulasi kayak di Indonesia ini. Elit kita ternyata dibodohi oleh ada orang yang muncul dari mayoritas yang pendidikan mayoritas SMP, dia muncul dengan latar belakang pendidikan SMP. Nah, ini juga di sini ya harus kita taat.
Kemudian jika kamu beriman berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada dia. Dia di sini wa in tanaza'tum fi syai'in farduhu ilallahi wa rasul. Nah, kembalikan lagi kepada dia. Dia dan utusan. Dia ini bisa kitab ini sebetulnya. Jadi Allah ini, dia ini yang menjelaskan Rabbil Alamin. Makanya ditutup dengan A'udzubirabbinas. Jadi semuanya dia, termasuk isi kitab ini, semua ini milik dari Rabbil Alamin. Utusan. Jika kamu benar-benar beriman kepada dia dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama dan lebih baik akibatnya. Ya, jadi kita kembali kepada Allah atau dia yang Rabbil Alamin dan utusan-utusan yang menyampaikan kitab ini yang berisi Quran. Nah, makanya kita mengembangkan kampung Quran terjemahan agar kembali masyarakat kita itu membaca kitab Quran terjemahan, agar enggak banyak orang munafik. Orang munafiknya sebetulnya orang yang enggak tahu juga isi kitab nih, sehingga dia omongannya cuma ngikutin penceramah itu aja. Ya seperti tadi saya ngaji di tempat-tempat ibadah itu bukan orang yang ngaji, kaset. Nah, kita kembali lagi ke rumahnya Siti Hajar, tempat orang membaca kitab. Dan dulu di era Nabi Muhammad juga orang baca kitab di rumah, kayak Umar bin Khattab itu mendengar adiknya membaca kitab di rumah. Lalu Abu Bakar tuh ada di rumahnya tempat dia baca kitab. Nah, itulah yang dibilang musola. Nabi Ibrahim itu tempat membaca kitab. Sholat tuh membaca kitab, makanya dia mendirikan sholat. Ya, mudah-mudahan kita bisa Iqra itu mengerti 5 ayat yang pertama diterima Nabi penutup Muhammad SAW. 5 ayat pertama itu jelas menceritakan bahwa kita harus mengerti isi kitab agar kita mengetahui Iqra wa rabbukal akram, bahwa Rabb itu lebih dekat daripada urat nadi. Lalu kita bisa mendapat hikmah, kita belajar kepada pencipta kita, Rabbikal ladzi khalaq. Ya, mudah-mudahan kita semua bisa mencerdaskan bangsa Indonesia ini sehingga selamat. Kan sekarang ini orang ingin memecah belah satu sama lain. Manusia ini pekerjaan iblis, ingin menumpahkan darah, baik secara dengan perbedaan pendapat atau dengan perbedaan kepentingan seperti antar negara. Makanya kita merintis United People, persatuan manusia, karena manusia kan sekarang dengan teknologi digital sudah bersatu dalam gelombang teknologi digital. Sampai jumpa lagi dengan Bang Haji Handra di Museum Arsitek Handra Napoleon. Alhamdulillahirabbil alamin. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Terima kasih sudah menonton.